Di balik ketenangan lereng Gunung Lawu, tersembunyi kisah cinta yang menggetarkan antara seorang ratu sakti dan sosok pangeran yang menantang takdir. Ia dikenal sebagai Ratu Parwati Narayana, perempuan yang mencintai dengan sepenuh jiwa, tapi dikhianati oleh ambisi dunia. Cintanya abadi, tapi tubuhnya hilang ditelan bumi, meninggalkan legenda yang masih hidup hingga kini. Halo sahabat misteri dan sejarah Nusantara. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat di mana setiap kisah lama kita hidupkan kembali dengan rasa, emosi, dan makna yang dalam. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini terus tumbuh agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah sakral dan penuh hikmah dari bumi pertiwi. Baiklah, mari kita mulai kisah tentang Ratu Parwati Narayana, sang ratu cantik yang dikutuk oleh cinta dan kekuasaan. Embun pagi masih menetes di pucuk daun, ketika kelahiran seorang bayi mengguncang kerajaan kecil di bawah kaki Gunung Lawu. Bayi itu diberi nama Parwati Narayana. Dari kecil, ia sudah berbeda. Konon, setiap kali ia tertawa, bunga-bunga bermekaran. Dan setiap kali ia menangis, hujan turun tanpa sebab. Sang ayah, Raja Brawijaya, percaya bahwa anaknya adalah titisan Dewi Penjaga Bumi. Namun, kehidupan di istana tak seindah nyanyian burung pagi. Parwati tumbuh dengan rasa sepi yang dalam. Ayah sibuk dengan kerajaan, ibu sudah tiada, gumamnya suatu malam sambil menatap rembulan. Seorang dayang tua menghampirinya, "Putriku, jangan bersedih. Takdirmu besar, langit sendiri menulisnya." Tapi Parwati hanya tersenyum getir. "Kalau langit menulis takdirku, aku harap ia juga menulis kebahagiaan." Semakin dewasa, kecantikannya jadi buah bibir. Banyak pangeran datang melamar, tapi semua ditolak. Parwati bukan mencari rupa, ia mencari jiwa yang bisa memahami kesunyian hatinya. Hingga suatu malam, di taman bunga, ia bertemu seorang pria asing berpakaian sederhana. "Siapa kau?" tanyanya lembut. Pria itu menunduk, "Aku hanya pengembara yang tersesat oleh cahaya wajahmu." Sejak pertemuan itu, Parwati sering berbicara dengannya. Nama pria itu Arya Narasingha, seorang satria tanpa istana. Mereka berbagi cerita tentang dunia, tentang arti kekuasaan, bahkan tentang cinta. "Andai saja dunia bisa berhenti sejenak," kata Arya, "aku ingin hidup di antara matamu selamanya." Parwati tertunduk, hatinya bergetar. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh di dadanya. Sesuatu yang bahkan dewa pun tak bisa kendalikan, cinta. Namun cinta itu, seperti embun pagi, tak bertahan lama. Di balik kebahagiaan, angin gelap mulai berbisik. Ada yang tak rela melihat ratu muda jatuh cinta pada seorang pengembara biasa. Kabar hubungan Parwati dan Arya menyebar cepat seperti bara di dedaunan kering. Para bangsawan murka. "Bagaimana mungkin darah biru jatuh cinta pada rakyat jelata?" bentak Mahapati Wirya. Raja Brawijaya pun terpukul. "Parwati, apakah benar?" tanya sang ayah dengan mata berkaca. Parwati menunduk. "Benar, ayah. Aku mencintainya bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang kurasakan saat bersamanya." Mendengar itu, raja terdiam lama. "Kau ratu masa depan. Cintamu milik negeri, bukan milik seorang pengembara." Kalimat itu menusuk hati Parwati dalam-dalam. Ia menangis, berlari ke taman tempat Arya menunggunya. "Arya, mereka tak akan izinkan kita," ucapnya lirih. Arya menggenggam tangannya. "Kalau cinta harus melawan dunia, maka biar aku jadi durhaka pada dunia itu." Tapi istana tak tinggal diam.
Malam itu, pasukan mengepung taman. Arya ditangkap. Parwati menjerit histeris, "Lepaskan dia!" Dia tidak bersalah, tapi suara itu hanya jadi gema di halaman batu. Arya sempat berteriak, "Aku akan kembali, Parwati. Sekalipun lewat badai dan darah, aku akan kembali." Sejak malam itu, Parwati berubah. Ia tak lagi berbicara dengan siapapun. Siang dan malam ia berdoa di pelataran candi, memohon pada para dewa agar cinta mereka disatukan kembali. "Jika takdir memisahkan kami, biarlah jiwaku ikut dalam tubuhnya," bisiknya di bawah sinar bulan. Namun doa Parwati justru membangunkan kekuatan lama yang terlupakan, kekuatan yang bisa mengubah takdir, tapi dengan harga yang mahal, pengorbanan. Di malam purnama, Parwati memanggil arwah leluhur lewat ritual kuno. Api menyala di sekelilingnya, angin berputar, dan dari cahaya itu muncul sosok perempuan berjubah putih. "Siapa yang memanggilku dari kedalaman waktu?" Suara itu bergema. Parwati berlutut, "Aku, Parwati Narayana. Aku ingin cinta yang tak terpisahkan oleh dunia." Sosok itu tersenyum samar. "Kau siap membayar harga dari cinta abadi?" Parwati menatapnya, "Apapun." Maka sosok itu menaruh tangannya di dada Parwati. Seketika tubuh sang ratu bersinar, tapi wajahnya menegang menahan sakit. "Mulai malam ini," kata sang arwah, "cintamu akan kekal, tapi tubuhmu akan hilang bersama waktu. Kau akan hidup dalam ingatan, tapi tak bisa disentuh oleh dunia." Esoknya, istana geger. Ratu Parwati menghilang tanpa jejak. Di kamarnya hanya tersisa selendang putih yang harum bunga melati. Raja menjerit, "Anakku, kemana kau pergi?" Tapi hanya angin yang menjawab. Sementara itu, di lembah terpencil, Arya Narasingha bermimpi. Ia melihat Parwati tersenyum di antara cahaya, memanggil namanya. "Arya, carilah aku di antara kabut. Aku menunggumu." Arya terbangun, dadanya sesak, lalu berjanji akan mencari sang kekasih, meski harus menembus dunia arwah. Namun setiap langkahnya membawanya makin dekat pada kutukan. Karena cinta Parwati bukan lagi cinta manusia, tapi cinta yang sudah menyatu dengan alam dan kekuatan para dewa. Arya berjalan tanpa arah, melewati gunung dan hutan. Setiap kali ia berdoa, kabut muncul, membawa aroma melati. "Parwati, apakah kau di sini?" bisiknya. Sampai suatu malam, di tepi danau, ia melihat bayangan perempuan bergaun putih. "Arya," suara itu lembut namun menggema. Ia berlari menghampiri, tapi tubuh Parwati menipis seperti asap. "Kenapa kau datang?" tanya Parwati. "Untuk menepati janjiku," jawab Arya, "aku akan kembali padamu, meski dunia menolak." Parwati menatapnya dengan sedih. "Aku bukan lagi manusia, Arya. Aku terikat oleh kutukan. Sentuh aku, dan kau akan hilang bersama dunia ini." Tapi Arya justru tersenyum, "Kalau bersama dunia aku tak bisa memilikimu, maka biarlah aku menghilang bersamamu." Mereka saling mendekat, cahaya melingkupi tubuh mereka. Hujan turun, petir membelah langit. Ketika fajar tiba, tak ada siapapun di tepi danau. Hanya dua batu berdiri berdampingan, berlumut, seolah menggambarkan dua jiwa yang akhirnya bersatu dalam diam. Penduduk desa yang menemukan batu itu percaya, itulah penjelmaan Ratu Parwati Narayana dan Arya Narasingha, cinta yang menolak mati, bahkan ketika waktu berhenti. Berabad-abad telah berlalu, tapi di lereng Gunung Lawu masih ada tempat bernama Sendang Parwati, dan setiap malam Jumat Kliwon,
aroma melati sering tercium dari sana. Konon, siapapun yang mencuci muka di air sendang itu sambil berdoa dengan tulus akan diberi ketenangan hati. Orang-orang bilang, Ratu Parwati Narayana masih menjaga bumi ini dalam wujud roh lembut. Kadang, para petani melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan di tengah kabut, menebar bunga melati di ladang. Itu beliau, bisik mereka, sang ratu yang cintanya tak pernah mati. Dan di balik legenda itu, tersimpan pesan mendalam bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh waktu dan penderitaan. Ratu Parwati Narayana bukan sekadar kisah, tutup narator dengan suara lirih. Ia adalah simbol dari cinta yang tetap suci, bahkan ketika dunia sudah berhenti berputar. Ratusan tahun telah berlalu sejak lenyapnya Ratu Parwati Narayana dan Arya Narasingha. Namun legenda mereka tetap hidup di hati masyarakat. Di masa modern, seorang gadis bernama Aruna lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu. Ia berbeda dari anak-anak lain. Setiap kali ia bermimpi, selalu muncul sosok perempuan berselendang putih, memanggil namanya dengan lembut, "Aruna, saatnya kau ingat siapa dirimu." Suatu malam, Aruna berdiri di depan cermin tua peninggalan neneknya. Di balik pantulan itu, ia melihat bukan dirinya, melainkan seorang ratu dengan mahkota bunga melati. "Siapa kau?" tanya Aruna dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum, "Aku adalah dirimu di kehidupan yang lalu, Parwati Narayana." Aruna tersentak mundur, napasnya tercekat. "Itu mustahil, aku hanya gadis biasa." Tapi sosok di cermin menjawab pelan, "Takdir tak pernah hilang, hanya berputar menunggu waktunya." Sejak malam itu, Aruna sering mengalami penglihatan aneh, istana kuno, danau berkabut, dan suara pria yang memanggil, "Parwati, tunggulah aku." Hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ia mulai mencari tahu legenda Ratu Parwati Narayana dari penduduk desa. Seorang kakek penjaga sendang berkata lirih, "Nak, mungkin kau dipanggil untuk menyelesaikan cinta yang dulu belum tuntas." Dan sejak hari itu, Aruna tahu hidupnya bukan kebetulan. Ada sesuatu atau seseorang yang menunggu di balik tirai waktu. Suatu sore, ketika Aruna sedang duduk di tepi sendang, seorang pria muda datang menghampiri. Wajahnya tenang, matanya dalam. "Kau sering datang ke sini?" tanyanya ramah. Aruna tersenyum kecil. "Entahlah, aku hanya merasa tenang di sini." Pria itu memperkenalkan diri, "Namaku Raka. Aku sedang meneliti legenda tentang Ratu Parwati Narayana." Mendengar nama itu, Aruna terdiam. Suara di dalam kepalanya bergema pelan, "Narasingha." Ia menatap Raka dengan pandangan aneh. "Raka, kau yakin belum pernah ke sini sebelumnya?" Raka menggeleng, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, air sendang beriak, dan sekelebat bayangan putih muncul di belakang mereka. Raka menatap Aruna lama. "Entah kenapa aku merasa pernah mengenalmu, meski baru pertama kali kita bertemu." Aruna menahan air mata. "Mungkin karena kita pernah bertemu di waktu yang lain." Sejak itu, mereka sering bertemu. Bercerita tentang legenda, sejarah, dan mimpi-mimpi aneh yang ternyata sama. Keduanya sering bermimpi berada di istana tua yang sama. "Raka," ucap Aruna suatu malam, "kalau benar kau adalah jiwa dari Arya Narasingha, berarti kita ditakdirkan untuk bertemu kembali." Raka tersenyum tipis, "Atau mungkin ditakdirkan untuk mengulang kutukan yang sama." Hari-hari Aruna dan Raka berjalan damai, sampai mereka mulai mengalami kejadian aneh. Cermin di kamar Aruna sering retak sendiri.
Bayangan putih muncul di belakang mereka setiap kali bulan purnama. Suatu malam, Aruna bermimpi Parwati Narayana berdiri di depan singgasananya, menangis. "Aruna," katanya, "kau tak boleh mengulang kesalahanku. Cinta kami dulu menentang takdir. Dunia akan menuntut bayarnya." Keesokan harinya, Raka mendapat kecelakaan kecil saat perjalanan. Mobilnya hampir terguling di tikungan dekat Sendang, tapi entah bagaimana, ia selamat. Saat Aruna datang menemuinya, Raka berkata dengan wajah pucat, "Aku melihatmu di tengah jalan sebelum mobilku hampir jatuh, tapi kau sedang tidur di rumah." Sejak saat itu, Aruna mulai merasa waktu tak lagi berjalan normal. Kadang siang terasa seperti malam, dan dalam bayang-bayang, ia melihat dirinya berdiri mengenakan busana kerajaan. Suara Parwati berbisik di telinganya, "Jika kau mencintainya, lepaskan dia, atau dunia akan hancur oleh kutukan lama." Tapi Aruna tak sanggup. "Aku tak bisa, aku ingin memperbaiki apa yang dulu tidak sempat," ucapnya lirih sambil menatap Raka. Namun takdir, sekali lagi, memutar ulang tragedi yang sama. Malam purnama tiba. Langit pucat, kabut turun menyelimuti desa. Aruna mendengar suara memanggil dari arah Sendang. "Parwati, saatnya kembali." Ia berjalan pelan, seperti dituntun sesuatu. Raka berusaha mengejar, tapi langkahnya berat, seolah ada kekuatan gaib menahannya. Di tepi Sendang, Aruna melihat sosok Parwati Narayana berdiri di atas air, wajahnya penuh kesedihan. "Kau telah mengulang takdirku, Aruna. Sekarang hanya satu cara untuk menghentikannya, pengorbanan." Aruna meneteskan air mata. "Kalau aku mati, apakah dunia akan tenang?" Parwati menjawab lirih, "Bukan mati, tapi menyerahkan cinta. Melepaskannya, agar tak lagi mengikat roh dua dunia." Raka akhirnya tiba, berlari ke arah Aruna. "Jangan lakukan," teriaknya. Aruna menatapnya, senyum kecil di wajahnya. "Raka, cinta kita memang abadi, tapi bukan untuk dimiliki. Terima kasih, sudah menemukan aku." Ia menatap bulan, lalu perlahan masuk ke dalam air Sendang. Cahaya putih memancar, kabut menelan seluruh lembah. Ketika kabut sirna, Raka hanya menemukan bunga melati mengapung di air, dan bayangan Parwati yang tersenyum damai sebelum lenyap bersama cahaya bulan. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi kejadian aneh. Raka sering datang ke Sendang hanya untuk duduk diam di tepi air. "Kau menang, Parwati, atau Aruna," bisiknya, "tapi aku tahu kau masih di sini." Bertahun-tahun kemudian, legenda baru muncul. Konon, di malam purnama, seseorang bisa melihat dua cahaya putih menari di atas air Sendang, seperti sepasang jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Orang-orang percaya, itu adalah Parwati Narayana dan Arya Narasingha yang kini tak lagi terkutuk, tapi sudah jadi penjaga cinta sejati di alam lain. Raka, yang kini sudah tua, menulis catatan terakhir di buku harian. Cinta sejati bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang. Parwati, jika jiwa ini lahir kembali, temuilah aku di kehidupan yang lain, bukan untuk mengulang, tapi untuk tersenyum bersama. Dan di akhir kisah ini, suara lembut seolah datang dari udara. "Raka, terima kasih. Kini aku tenang." Langit Lawu bersinar sedikit lebih terang malam itu. Kabut yang dulu membawa kutukan kini hanya membawa keharuman melati. Dan legenda Ratu Parwati Narayana pun menjadi kisah abadi, bukan lagi tentang duka, tapi tentang cinta yang akhirnya menemukan rumahnya di antara bintang. Dan begitulah,
Kisah Ratu Parwati Narayana. Sebuah cinta yang menolak mati, bahkan ketika dunia berhenti berputar. Dari istana megah hingga ke balik kabut Gunung Lawu, ia mengajarkan satu hal. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang kesetiaan yang tetap hidup meski tubuh telah tiada. Hingga kini, aroma melati masih kadang tercium di sekitar Sendang Parwati. Seolah sang ratu masih menjaga tanah ini dengan doa dan kasih yang tak bertepi. Jika suatu malam kau berjalan di bawah sinar purnama dan mencium wangi melati, mungkin itu tandanya Ratu Parwati sedang melewati langkahmu. Tersenyum lembut dari dunia yang tak lagi bisa kita lihat. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga dari legenda lama ini, kita belajar bahwa cinta yang tulus tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah menjadi cahaya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah misteri dan legenda lainnya dari bumi Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dan penuh cahaya dari Ratu Parwati Narayana.